Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 332. Semakin sederhana strateginya, semakin efektif. Wan Wei Chen pertama-tama mengeluarkan kantong tertutup yang dikemas dengan indah berisi beberapa bahan obat yang lengkap, menyerahkannya kepada Zhang Yihong, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhang, obat ini memiliki efek antiinflamasi yang baik. Anda setelah dipakai, lebam dan luka di wajah akan segera sembuh." "Terima kasih." Zhang Yihong segera meminum obatnya dan menyisihkannya. Wan Wei Chen kemudian mengeluarkan sepasang sarung tangan medis dari tasnya dan memakainya, lalu mengeluarkan objek botol yang dibungkus erat dengan strip kain coklat, dan dengan hati-hati melepaskan strip kain di bagian luar botol, memperlihatkan transparan botol kaca tidak berwarna berisi cairan transparan tidak berwarna, dan bagian atas botol memiliki penutup karet hitam. "Tuan Wan, ini..." Zhang Yuan sedikit bingung, dan tidak mengerti mengapa ekspresi wajah Wan Wei Chen sangat berhati-hati. "Hehe, Zhang Souchang, ini adalah racun akut yang dikembangkan oleh paman kedua saya dengan menggunakan sejenis bunga eksotik dari Afrika untuk diambil sarinya. Dapat melumpuhkan paru-paru dan tubuh dalam waktu singkat, menyebabkan paru-paru kekurangan oksigen dan menyebabkan mati lemas. Seluruh proses tidak akan melebihi 5 menit. Wan Wei Chen tersenyum, lalu berbalik dan membawa sangkar tertutup kain hitam yang baru saja ia bawa dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia mengangkat kain hitam itu dan melihat ada kelinci abu-abu di dalam sangkar tersebut, dan ia menyusut. Sambil terkurung di dalam sangkar, dia mengisap dan mengerutkan kening, matanya sangat cerdas, dan telinganya bergerak-gerak dari waktu ke waktu. "Saya hanya membawa produk uji untuk menunjukkan kepada Kepala Zhang dan Tuan Muda Zhang efeknya." Wan Wei Chen bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada lobak, kubis, dan sayuran lainnya di rumah?" "Ya, pergi ke dapur dan beli beberapa." Zhang Yuan tiba-tiba tertarik, dan buru-buru memerintahkan pengurus rumah tangga. "Ya." Kepala pelayan itu setuju, berbalik dan berjalan keluar. "Dalam 5 menit, apakah ini benar-benar begitu cepat?" Zhang Yuan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang racun yang begitu kuat. "Ya, bahkan jika beberapa orang memiliki kapasitas paru-paru yang besar dan menahan napas dalam sekejap, mereka akan mati paling lama 10 hingga 20 menit setelah meminumnya." Wan Wei Chen berkata dengan kepala terangkat dan wajahnya percaya diri, dan dia masih sangat prihatin tentang keterampilan medis paman keduanya. Sangat yakin, apalagi ramuan ini tidak ada solusinya sama sekali. Kalaupun dikirim ke rumah sakit, dokter tidak ada hubungannya. Bilas lambung dan oksigenasi tidak akan berhasil. Dengan kata lain, selama yang meminum obat ini akan mati. Penting. Masalahnya adalah ramuan ini tidak berwarna dan tidak berasa, tidak dapat ditemukan sebelum meminumnya, dan dalam waktu 1 jam, akan secara otomatis diurai oleh tubuh manusia, dan akan diuji oleh algoritma, dan tidak ada masalah yang akan terdeteksi. Begitu menakjubkan. Zhang Yuan dan Zhang Yihong sedikit terkejut. "Bisakah diproduksi secara massal?" Zhang Yihong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya melihat peluang bisnis dari obat berbahaya ini. "Hehe. Saya tidak bisa melakukan ini untuk saat ini, karena jumlah bunga eksotis di Afrika sangat jarang, dan cara pengangkutannya sangat merepotkan. 10 bunga bisa mati saat Anda mengirimnya." Wan Wei Chen tersenyum minta maaf, "Tapi jika Tuan Zhang menginginkannya, saya dapat memberikan botol ramuan ini kepada Anda setelah saya menggunakannya." "Terima kasih Paman Wan." Zhang Yihong tersenyum dan berterima kasih. Setelah kepala pelayan membawakan wortel, Wan Wei Chen menjatuhkan beberapa tetes ramuan di atasnya, dan kemudian memberikannya kepada kelinci di dalam kandang. Kelinci pertama kali mengendus wortel, kemudian membuka mulutnya dan menggerogoti wortel tanpa ragu-ragu, tetapi saat dia makan,
Tiba-tiba gerakannya berhenti tiba-tiba, menyusut ke dalam sangkar seperti bingkai yang membeku, tetapi tubuhnya sangat kaku. Dia sedikit gemetar, hidungnya juga menutup satu dan satu dengan kuat, dan matanya penuh dengan rasa sakit yang nyata. Setelah 2 atau 3 menit, ekspresi mata kelinci hilang, dan mata tertutup, dan tidak ada suara. Wan Weichen menikam kelinci itu dengan wortel. Kelinci itu tidak bereaksi sama sekali. Ia berbalik dan jatuh lemas ke tanah. Bagus. Zhang Yihong bertepuk tangan berulang kali, dan berkata dengan penuh semangat, He Jiarong sama baiknya dengan dia, dan dia akan mati jika dia menemui hal-hal seperti itu. Ya, meskipun He Jiarong adalah seorang dokter, dia masih tidak dapat membedakan obat ini. Selama dia memasukkan beberapa tetes ke dalam air yang dia minum, tidak peduli seberapa baik keterampilan medisnya, itu tidak akan membantu. Saat itu anak ini harus mati. Wan Weichen tersenyum dingin, penuh kepuasan. Tapi Paman Wan, akan lebih merepotkan untuk memberinya obat, kan? Zhang Yihong bertanya dengan bingung. Kecuali seseorang yang dekat dengan He Jiarong dibeli, rencananya tidak akan dilaksanakan. Tuan Zhang, untuk memberitahu Anda, saya sudah memikirkan tentang ini. Wan Weichen berkata dengan percaya diri, He Jiarong memiliki kebiasaan minum teh, dan setiap kali dia pergi membeli teh, pemilik toko telah membelikanku. Karena dia adalah kenalan, dia pasti tidak akan diperkuat. Dia menyeduh teh ini dan meminumnya, lalu tahun ini, dia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Strategi bagus, strategi bagus. Hati Zhang Yihong sangat menyegarkan, dan dia berulang kali bertepuk tangan, seolah-olah dia telah melihat Lin Yu memegangi dadanya dan sekarat kesakitan di depan matanya. Sejujurnya, dengan kemampuannya sendiri, dia benar-benar tidak percaya diri untuk membawa Lin Yu ke kematian, dan kedatangan Wan Weichen hanyalah pertolongan Tuhan. Dibandingkan dengan putranya yang bersemangat, Zhang Yuan jauh lebih tenang. Dia mengembunkan alisnya sejenak dan bertanya, Tuan Wan, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Karena Anda memiliki obat yang sangat berguna, mengapa Anda harus datang ke keluarga kami untuk bekerja sama? Apa? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Begitu suaranya turun, kegembiraan Zhang Yihong tiba-tiba berhenti ya, karena Wan Weichen ini sudah siap, mengapa tidak dilakukan saja? Dia sangat bersemangat sekarang karena dia mengabaikan ini. Ekspresi wajah Wan Weichen berubah sedikit ketika dia mendengar ini, tetapi dia jelas sudah bersiap untuk sementara waktu, dan menjelaskan sambil tersenyum, memang benar kepala Zhang dan Tuan Zhang berkata bahwa saya selalu ingin berteman dengan keluarga Zhang, tetapi saya tidak punya kesempatan. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Zhang dan saya memiliki musuh yang sama, jadi kali ini saya datang dengan wajah yang kurang ajar, dan alasan utamanya adalah bahwa meskipun He Jiarong datang ke ibu kota hanya dalam beberapa bulan, identitasnya tidak sederhana dan kontaknya relatif luas. Jadi saya khawatir kematiannya akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Ini juga alasan mengapa saya tidak berani melakukannya sendiri. Jika ada pohon besar seperti keluarga Zhang untuk membantu, maka saya tidak akan khawatir. Faktanya, dia adalah rencana dengan 3 burung dengan 1 batu. Dia membunuh He Jiarong. Dia tidak hanya membalas dendam keluarganya sendiri, dia juga menjalin hubungan kerja sama dengan keluarga Zhang, dan jika He Jiarong tidak mati, akan ada juga keluarga Zhang bersamanya untuk melawan He Jiarong. Lalu dia lebih percaya diri. Tetapi dia tahu bahwa pada akhirnya kasus ini hampir bisa diabaikan, karena dia percaya bahwa selama dia lebih berhati-hati, He Jiarong harus mati kali ini. Melihat apa yang dia katakan cukup tulus, dan dia dengan sengaja memuji keluarga Zhang, dia mengangguk puas, tidak berbicara, menoleh dan menatap Zhang Yihong, yang bermaksud menanyakan apa yang dia maksud. Ayah, kupikir karena Paman Wan begitu tulus dengan keluarga kita, jika kita menolak, itu akan terlalu tidak masuk akal. Apalagi Wan Jia kuat, apa kamu tidak ingin Yitang berkembang dalam bisnis?
Mungkin kamu harus melakukannya di masa depan. Lebih mengandalkan Paman Wan. Zhang Yihong berkata dengan analisis serius. Oh, kepala Zhang ingin tuan muda berkembang dalam bisnis. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi jika itu menyangkut masalah komersial, saya benar-benar mahir. Serahkan tuan muda dengan santai kepada saya. Wan Weichen berkata dengan senyum di dadanya. Zhang Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berdiri, berinisiatif untuk menjangkau Wan Weichen, dan berkata, Tuan Wan, kerja sama ini bahagia. Jika ada yang membutuhkan bantuan keluarga Zhang kita, tanyakan saja pada Yihong. Oke, terima kasih, Kepala Zhang. Wan Weichen mengangguk dengan hormat dan tidak bisa menutup mulutnya yang tersenyum. Dia tidak menyangka kali ini dia akan membicarakan hal-hal dengan lancar. Paman Wan, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Zhang Yihong membungkuk dan bertanya dengan aktif. Bukan untuk saat ini, rencananya sangat sederhana. Saya sudah berkomunikasi dengan penjual teh. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar ikan mendapatkan umpan. Wan Weichen berkata sambil tersenyum, tetapi Anda dapat yakin bahwa semakin sederhana rencananya, semakin baik. Efektif. Ketika saya benar-benar membutuhkannya, saya akan berbicara dengan Tuan Zhang lagi. Kamu tidak perlu terlalu sopan, panggil saja aku Yihong. Zhang Yihong tersenyum, tiba-tiba sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan getir, tapi sayang, jika ini terjadi, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatnya mati dalam diriku tampilan di depanmu. Dipengaruhi oleh berita yang membara, reputasi Hui Sengtang menyebar ke seluruh ibu kota selama beberapa waktu, dan orang-orang yang datang mengunjungi rumah sakit secara alami terus mengalir. Selama beberapa hari, pintu Hui Sengtang dipenuhi orang-orang yang datang untuk berobat atau wawancara. Semua orang tidak berkerumun, jangan berkerumun, datang satu persatu, berbaris. Wajah Li Zenseng memerah dan kelelahan saat kerumunan mendorong masuk. Dia tahu untuk pertama kalinya bahwa lebih sulit untuk menjaga ketertiban daripada di medan perang. Lin Yu sibuk dengan kepala besar. Saat menjawab pertanyaan pasien di sekitarnya, media yang bergegas dari waktu ke waktu berkata dengan nada meminta maaf, jangan terima wawancara. Dou Xingyi dan Ye Qingmei di samping juga sibuk berkeliling, menemui dokter dan mengambil obat. Tidak sampai malam tiba dan waktu makan semakin dekat, arus orang di rumah sakit berkurang. Pak, kita harus merekrut orang. Jika kita tidak merekrut orang lagi, kita akan kelelahan. Li Zenseng berbaring di kursi, wajahnya dipenuhi kelelahan. Ye Qingmei dan Dou Xingyi di samping mengangguk lagi dan lagi, wajah mereka pucat, dan kondisi mereka tidak jauh lebih baik. Temukan secepat mungkin. Lin Yu mengangguk dengan senyum masam, dia sendiri benar-benar kelelahan. Untungnya, sekarang saya berteman dengan Hai Jingyi, Rektor Universitas Pengobatan Tradisional Cina. Pada langkah berikutnya, saya dapat langsung memilih beberapa bakat yang cocok dari sekolah mereka untuk membantu. Tuan He, Anda adalah kota yang terkenal sekarang. Tiba-tiba sebuah suara keras datang dari luar, lalu dua sosok pria dan seorang wanita masuk dari pintu. Saudara Li, Qianying. Setelah Lin Yu melihat Li Qianjue dan Li Qianying, matanya berbinar, cukup terkejut. Terutama Li Qianjue, hanya dalam beberapa hari, kondisi mentalnya telah mengalami perubahan yang sepenuhnya diperbarui. Seluruh tubuhnya bersinar dan bersinar, tidak seperti orang yang telah koma selama hampir setahun. Oke, Saudara Li, saya pulih dengan baik. Lin Yu meliriknya sambil tersenyum, cukup terkejut. Terima kasih untuk obat yang kau berikan padaku, kata Li Qianhui sambil tersenyum. Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Lin Yu buru-buru menyuruh mereka duduk, lalu mengambil ember teh dari lemari es untuk membuat teh, tetapi ketika dia mengulurkan tangan, ember teh itu kosong. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.